Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Alit Sunardi. Di sini mari kita buka buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CSN 2022 ya. Ini diperoleh dari web SCASN ya. Baik, lanjut. Di sini ada maksud, tujuan, ruang lingkup, alur kelulusan, peserta seluruh seleksi, dan melanjutkan pemberkasan. Di sini ada informasi bahwa buku petunjuk bertujuan untuk pedoman yang bagi peserta yang dinyatakan lulus, ruang lingkupnya sebagai peserta CSSCSN 2022. Nanti alur kelulusannya login di SSCSN. Kalau lulus ada dua pilihan, yaitu mengisi DRH atau mengundurkan diri ya. Tentunya itu harapan bagi kita, yaitu lanjut ya. Di sini ada peserta lulus tetapi mengundurkan diri. Di sini ada setelah login akan ada informasi iya, apakah pengisian DRH atau tidak. Saya ingin mengundurkan diri. Jadi pilihnya di sini berharapnya iya ya. Jika peserta memilih tidak, berarti mengundurkan diri. Lanjut ya. Di sini ada harus diupload surat pengunduran diri jika mengundurkan diri. Lalu klik perintah selanjutnya. Di sini ada ketulisan mengundurkan diri. Baik. Bagi peserta lulus, nanti di sini ada menu iya, lalu klik iya. Ada informasi langkah pertama adalah pengisian data perorangan, yaitu berisikan biodata calon P3K. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata alamat dan keterangan lainnya. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Ini ada informasi hati-hati ya. Silakan lengkapi data Anda ditandai dengan tanda bintang. Anda wajib mengisi gelar depan, gelar belakang bila Anda tidak memiliki gelar depan dan belakang, maaf, gelar cukup strip aja. Gelar hanya merupakan singkatan, contoh, tidak perlu dipanjangkan. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal di saat ini. Bila nama kecamatan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan di kolom di bawahnya. Jika sudah, isilah captcha, kemudian tekan tombol selanjutnya dan tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Ini tampilannya seperti ini. Nanti buku petunjuk pengisian DRH dan nomor induk kependudukan, nama KTP, nama sesuai ijazah. Di sini ada nama, ada informasi lainnya. Di sini nomor telepon, di sini ada, pastikan nomor ponsel itu sama ya. Lalu isikan captcha dan tekan tombol selanjutnya. Kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis, contohnya membaca, olahraga, menggambar, dan lain sebagainya. Di sini lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisi riwayat pendidikan dan riwayat khusus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong ya. Sudah ada daftar pendidikan, tinggal mengisi daftar yang masih kosong. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silakan ubah data. Setelah itu, klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Sini nanti formatnya akan seperti ini. Perlu diketahui bahwa peserta didik tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi, menurut ini berarti kalau ijazah S2 itu tidak bisa ditambahkan karena formasi pada waktu itu adalah ijazah S1 ya. Di sini ada keterangan misal pendidikan yang digunakan untuk melamar S1. Lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya.
penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikan bisnis manajemen akan gagal. Nah, setingkat S1. Jadi kalau S1 ya tentunya ijazahnya satu. Kalau sudah S2 yang diambil adalah ijazah S1-nya. Tambahan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar. Nah, di sini ada informasi tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah dan atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan ya. Di sini ada tingkat pendidikan, jurusan, nama sekolah, akreditasi, tempat, isi dengan kota atau negara, nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat ya. Berikut adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan. Isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP dan sebagainya sesuai nomenklatur di ijazah. Untuk tingkat SMK, masukkan jurusan SMK. Untuk tingkat perguruan tinggi, masukkan nama prodi jurusan yang sesuai dengan ijazah. Anda dapat menambahkan, mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi daftar riwayat hidup dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya Anda pengisian riwayat kursus. Jika peserta belum mengikuti kursus, silakan klik tombol kursus. Jika data-data wajib itu di bintang merah untuk pengisian data rempah, silakan isi dengan nama kota atau negara setelah pelaksanaan kursus ya. Nama kursus, jenis kursus, dan lainnya. Di sini ada jenis kursus tidak telah tersedia, hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Jenis kursusnya telah tersedia, peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Selanjutnya, klik tombol tambah riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Klik pada tambah riwayat dan lakukan hal yang serupa. Selanjutnya di sini ada penghargaan, ada tambah prestasi. Lalu langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan suami istri atau suami, anak, orang tua kandung, bapak atau ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua, bapak dan ibu ya di sini. Ini untuk istri, untuk anak, untuk orang tua kandung, untuk saudara kandung, untuk bapak, ibu, mertua. Cara pertamanya itu klik tombol tambah istri atau suami untuk menambahkan data pasangan pada riwayat istri. Jika suami peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP. Namun jika bukan, silakan dicari, ya sistem akan mencari. Kalau isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang ya. Lalu di sini setelah istri atau suami, klik tempat anak. Untuk menambahkan data anak, jika anak peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP. Jika anak bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang diberi tanda merah. Ini berlaku untuk orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua, yaitu bapak dan ibu ya. Langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada dan mengisikan data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara. Selanjutnya di sini ada CAPTA tambah riwayat organisasi. Kita masukkan tanggal sabaraha ke tanggal sabaraha. Buku petunjuk pengisian daerah dan sanggah hasil SKB. Langkah keenam adalah unggah dokumen. Di sini di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak daerah, 2 kali klik cetak daerah yang telah diisi dengan klik tombol cetak daerah perorangan dan cetak daerah riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di daerah yang telah dicetak tersebut dan menandatangani di daerah. Terakhir, daerah yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke CASN di halaman ini dan diimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini.
Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data ini, dan mencetak kembali data riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Di sini nanti kita cetak DRH, cetak DRH riwayat. Di sini ada file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN, itu diunggah. File scan surat keterangan kepolisian diunggah. Scan daftar riwayat hidup yang diisi dari unduh dari DRH, yang dari DRH yang ini diunggah. File scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani oleh fotokopi file surat pejabat berwenang diunggah ya. Scan keterangan tidak mengonsumsi menggunakan narkotika diunggah. Pusat jasmani dan rohani dari dokter berstatus PNS diunggah. Scan ijazah pendidikan asli, scan transkrip nilai asli, scan surat lamaran CAS yang ditujukan kepada instansi, dan file pas foto terbaru maksimal 500 KB. Lalu di sini ini hasil DRH perorangan ditandai dengan merah. DRH riwayat. Di sini ditanda tangan di bubukan materai ya. Itu saja informasi singkat petunjuk pengisian daftar riwayat hidup CSN 2022. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.